Hello saudara-saudara, kita ketemu lagi di tempat ini. Kali ini kita nggak berhadapan dengan meja, kita hanya berhadapan dengan dinding dan karpet yang kosong ini. Ya, oleh karena ini semua nggak ada yang pantas kita bicarakan di sini. Tadi saya ada nemu kipas angin di barang buruk. Ya saya beli, saya coba perbaiki. Kan udah dibuang orang. Maksud saya, daripada seperti itu sayang, mending diperbaiki, kan mudah juga, berfaedah juga untuk kita, kan gitu. Dan kali ini saudara-saudara, mungkin anda yang belum mengerti perbaikan kipas angin, bisa anda lihat di video ini, mungkin membantu juga bagi anda, ya kan? Oke, oleh karena itu aku ambil dulu barang itu, saudara-saudara. Mana tadi? Waduh, ini rupanya. Oke, sorry, sudah. Berat amat gitu loh. Jadi berantakan gitu. Ya, inilah dia, saudara-saudara, barang ini saya temukan. Sudah sangat memprihatinkan, gitu, saudara-saudara. Ya, saya kasihan lah, saya ambil. Saya coba-coba, saudara-saudara, diperbaiki dulu. Barangkali masih bisa kan. Biasanya sih mudah saja. Biasanya nggak sulit-sulit amat gitu. Anda juga bisa melakukannya dengan cara paling mudah. Ya, tonton video ini saudara-saudara sampai selesai. Oke, kita mulai pembongkaran. Karena kita belum punya alat, kita minta sama teman kita yang di sebelah, seperti obeng gitu, pakai yang pantas membuka ini kan gitu. Oke, saya minta sebentar ya, saudara-saudara. Hei bapak, minta obengnya dulu. Waduh, kasar amat saudara-saudara, main hantam aja. Oke, sebentar saya ambil dulu. Obeng sudah diambil, kita perbaiki. Pertama-tama kita bongkar yang ini. Ini berhubung dengan cuaca yang tidak stabil begitu, yang suhunya kadang panas, kadang dingin. Ya, kalau di saat lagi panas kita sangat membutuhkan ini, saudara-saudara. Tapi bagi anda yang ada rada-rada sultannya gitu, ya langsung aja COD yang baru gitu, cocok order gitu, ya kan? Itulah namanya COD, saudara-saudara. Dan cara pembukanya, coba perhatikan saudara-saudara. Ini putar ke kanan kita, saudara-saudara, dan cabut. Juga begini, diputar sampai lepas. Dan ini tinggal tarik saja, saudara-saudara. Oke, selesai. Dan kita sudah menemukan objek utama. Dan bagi anda yang grogi atau GR, susah membukanya, nanti hancur. Ini mudah, saudara. Tinggal perhatikan saja. Ini hampir baunya sedikit sekali. Ini hanya banyak ini, apa namanya, nih, cap semacam itulah, saudara-saudara. Dan kita sudah sampai ke dalam. Casing sudah lepas semua. Kita mulai buka baut yang berhubungan dengan dinamonya. Ini cara mudah, saudara-saudara. Siapapun bisa melakukannya. Anda juga bisa, ya saya juga bisa. Ya kan? Karena kita sering kadang kan ngidupinnya satu malam penuh, bahkan 24 jam non-stop. Ya ini memang kadang rusak lah gitu. Jadi untuk hal itu, saudara-saudara, ya kalau kita ibaratnya malas ke tukang servis atau gimana gitulah, pas lagi bokek gitu, ya coba-coba dah baikin sendiri. Yang penting hati-hati, sabar, saudara-saudara. Baut-baut dijaga-jaga, jangan hilang, biar tetap eksis nanti barang ini. Kali ini saya
hanya berpendapat ini bisa diperbaiki. Jadi ini saya belum tahu ini apa hancur sudah, apa kebakar sudah. Ya, saya dengan Anda sama aja ini, belum tahu ini. Kita coba-coba. Ya, tapi beginilah saudara-saudara. Caranya bagi Anda yang mau mencoba-coba perbaikan sendiri kipas angin karena sudah tidak tahan lagi cuaca panasnya. Ya, dengan cara ini mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudara. Sudah mulai terlepas. Kita tarik pelan-pelan dan kita periksa apakah masalah yang sebenarnya. Kan gitu saudara-saudara. Wow, sangat banyak bulu kuduknya saudara-saudara. Seperti ini. Ya, itu memang kipas angin biasalah. Dia akan bergerak terus. Ya, sambil menyedot angin. Ya, kadang abu tersedot sama dia dan menyangkut di sini, ya bertahan di sini, jadi banyak debu gitu saudara-saudara. Karena ini baru kita bongkar, kita akan periksa dulu bagaimana di dalamnya. Oke, saudara-saudara. Ini sepertinya sudah pernah diperbaiki sehingga pengikatnya sudah nggak ada lagi. Mungkin karena sudah pernah diperbaiki sama mekanik, yang punya merasa ini nggak mungkin lagi dah, sudah perbaikan sekali udah rusak gitu, buang saja gitu. Tapi kali ini kita akan usahakan selesaikan ini saudara-saudara, karena nggak tahan lagi kita temperatur ini terlalu tinggi, kadang sampai keringat saudara-saudara, nggak bisa tidur. Aduh, ngertilah Anda itu kurasa ya kan. Untuk ini saudara-saudara, berhubungan yang saya bilang tadi kan, ini mudah memperbaikinya gitu. Jadi yang perlu Anda pahami di sini ya kabel yang berhubungan dengan kapasitor. Kapasitor yang ini Anda telusuri kabelnya ini, yang mana yang berhubungan kabelnya ini salah satunya langsung dia berhubungan ke kabel yang ada di sekitar sini, yang ada di sekitar sini nih. Oleh karena itu, ya biasanya kan yang ini nih, yang hitam besar nih, ini sebagai apa dulu nih, contoh utama. Yang hitam yang besar itu setelah saya telusuri tadi, dari kapasitor ya berhubungan langsung ke kabel yang ini. Kalau dia aslinya dulu sebelum ada perbaikan gitu, sebelum ada perbaikan orang lain di sini, ini pakai ada ininya, ada jarak di sini pakai sikring gitu. Sekarang sikringnya dipelintir, disatukan. Ya seperti ini saudara-saudara. Jadi kalau Anda menemukan kipas angin setelah dibongkar, ada di situ benda di ujung salah satu kabel yang dari kapasitor nih, di ujungnya salah satu ada benda sesuatu yang tidak Anda kenal, yaitu namanya sikring. Seringkali itu putus. Dia itu putus karena faktor kelamaan hidup. Sebenarnya sih enggak itu amat lah. Salah satunya gini sebenarnya. Dia kan lama hidup. Sudah lama hidup, banyak abu di dalam. Sudah banyak abu di dalam, ya dia nahan putaran ini. Ditahannya putaran ini melambat. Kalau ini melambat kan ya ini akhirnya panas gitu, panas. Barang ini panas. Setelah panas, tadi yang saya bilang sikring tadi yang ada di sini ya putus dia saking panasnya kan. Jadi kalau dia bertahan, mungkin panas itu bisa menyebabkan ini kebakar gitu. Dia diciptakan memang untuk sikring itu. Jadi ya untuk mudahnya gitu, ya diganti aja sikringnya sebenarnya gitu. Tapi kalau saya ini kan saya nemukan di barang buruk nih, saya pakai sendiri, saya tahu nih jarak-jarak untuk matikan, hidupnya berapa lama gitu. Saya nggak butuh amat lah sampai 24 jam. Dia itu kalau sudah lewat dari 24 jam itu,
masih hidup terus, masih hidup terus. Ya itulah akibatnya kadang. Jadi putus sikring yang saya bilang tadi. Dan itulah pedoman utamanya saudara ya. Kalian telusuri kabel ini. Salah satu di antara yang dua ini pasti berhubungan langsung dengan kabel yang besar. Langsung kabel dia. Yang lain ini enggak, bukan kabel, langsung ke gulungan kabel-kabel kecil nih. Kabel-kabel kecil itu kalau kabel yang lain. Cuman ini doang yang berhubungan dengan langsung kabel juga gitu. Setelah kalian lihat itu, kalian sambung. Tapi ingat, jangan dipasang lagi lama. Maksudnya 24 jam penuh, jangan lagi. 1 malam ke 5 jam ke, itu masih bisa lah. Tapi kalau berkepanjangan sebulan ibaratnya sepenuhnya itu, ya takut kebakar ininya doang. Jadi rusak gitu, nggak bisa digunakan lagi saudara, kan gitu. Karena ini sudah diservis tadi seperti yang saya bilang. Ya ini udah disambungnya. Tapi ini tadi saya coba tidak hidup. Saya langsung bawa, saya bisa perbaikan gitu. Ya Anda juga bisa kalau melihat sudah seperti ini kan. Dan ini saya tutup kembali. Dan inti perbaikannya ya di sinilah saudara, di sini. Hati-hati di saat Anda membongkar, yang kecil-kecil ini putus. Yang tadinya cuman ini doang yang rusak, yang ini malah pada putus yang lain kan. Jadi malah hancur dah, gak jadi make kan gitu saudara. Oh, sudah dipahami kah? Dan jangan lupa saudara, perhatikan di sekitar ini, bila ada gesekan, itu menandakan bahwasanya yang kelahar-kelahar yang ada di sini sudah lobok, sudah haus gitu ya kan. Jadi Anda bisa menggantinya di toko terdekat di rumah Anda. Tapi kalau ibaratnya Anda malas lah menggantinya gitu ya kan, wah ribet banget nyarinya, susah gitu. Anda bisa kikis ini dengan gerenda apa kek, dikit aja, anggaplah kikisnya itu selembar kertas gitu. Selembar kertas ya udah bisa, tapi keliling saudara, keliling gini bulat. Itu membantu saudara. Pasti coba, kalau Anda kurang yakin silahkan buktikan gitu saudara, oke? Setelah itu tadi kipasnya ini apa namanya itu, gulungannya sudah kita periksa, sudah bekas bongkaran, sikring sudah tidak ada kalau yang ini saudara. Jadi ya ikat lagi keras, jangan longgar. Bersihkan kotoran, ya ini sudah siap, ini sudah selesai, tinggal kita pakai ini. Tapi kalau saya ini, saya coba cuci dulu nih biar bersih. Mana tahu ada datang teman, wah barang buruk katanya. Waduh, apa mau saya bilang ya kan, udah jelas-jelas memang dari barang buruk. Ya saya diam aja, orang dia berkata benar, iya kan. Tapi kalau bersih mungkin dia nggak berkata benar seperti itu. Kadang kebenaran itu gimana lah gitu ya, ada rada-rada, waduh susah bilangnya lah. Ya kita nggak perlu kita bicarakan itu saudara, lupakan saja, oke? Kita mulai selanjutnya perakitan. Oh iya, saya cuci dulu saudara ya. Nanti kita rakit, saya skip dulu selama mencuci saudara, oke? Oke saudara-saudara, sepertinya teman saya sudah siap menyuci itu. Saya akan bantu bawa sebagian, soalnya banyak saudara-saudara barang-barangnya kan dipreteli baru dicuci. Sebentar saudara-saudara. Ini dia saudara. Ya sepertinya sudah kembali seperti baru. Tadi di saat penyucian memang saya nggak buat videonya. Kan saya nyucinya ke kamar, teman saya nyucinya ke kamar mandi. Ntar sabunnya nggak cukup. Di kamar mandi itu kan nyabun. Ya mungkin saudara paham lah. Ini teman saya ini nggak mau dekat dengan kamera saudara. Dia takut katanya koslet gitu lah, entah apalah saudara. Mana taruh sini, coba. Nah itulah dia saudara-saudara, teman kita yang terhormat, memberikan
yang kita butuhkan saja, dia itu ya maklum sajalah saudara-saudara. Namanya juga takut sama kamera, ya begitulah kira-kira. Oke, kita lanjut lagi pembicaraan yang tadi. Tadi kan kita cuci nih. Kalau kita cuci, ya jangan dicuci di sininya saudara, nanti basah kan rusak gitu. Kalau yang luarnya ini aja, luar ini ya nggak masalah lah. Ntar kalau dicuci sampai ke dalam nih, sampai banyak air gitu, nanti koslet juga. Kalau apa dicuci, ya usahakan keringkan, buka gitu. Buka yang ini saudara-saudara, mudah. Oke, kita lanjut perakitan. Tadi saya ini nggak kasih tunjuk cara masangnya, ini ntar saya buka lagi nih. Ya jujur saja saudara-saudara, kalau saya sih apalah saya, ini memang benar dari barang buruk gitu, seperti yang saya bilang tadi. Untuk ini inilah dulu yang saya dapat, biar nggak malu sama teman gitu. Nanti dikata-katain malah barang buruk, ya dicuci gitu ya kan, biar nggak ada pertanyaan dia atau kata-kata. Dan ini saudara-saudara, yang ini kan ada asnya nih, ini juga di amplas aja nih, amplas bersih. Kan gini saudara caranya nih, kalau dia ini kotor, jadi karena di sini tadi kan belum saya terangin ya, coba saya terangin dulu. Setelah masuk listrik ke lilitan ini, maka berubahlah di dalamnya ini menjadi magnet. Ini sekarang nggak jadi magnet dia nih, ini besi biasa. Setelah dimasuki listrik berubah jadi magnet ini, maka terjadi putaran di sini kan gitu. Jadi kalau kotor, ya itu mempengaruhi magnet itu, ya jadi kurang lancar gitu saudara. Oleh karena itu sangat berpengaruh, sangat bagus lah kalau dibersihin dengan amplas. Pokoknya dibersihin aja lah sebagaimana yang Anda tahu untuk membersihkan. Oke, kita mulai perakitan. Oh iyalah, iya saudara-saudara, masih ada yang perlu lagi. Ini perlu dikasih oli saudara-saudara, oli motor, oli mobil gitu, dikit aja saudara-saudara, sedikit aja di asnya ini dikasih oli. Kalau dikasih gemuk sepertinya kurang bagus saudara-saudara, sudah saya buktikan gitu. Kalau gemuk tersebut, dia kalau ada abu ditangkapnya gitu, jadi abu tersebut ya lengket lah di gemuk itu, ya jadi banyak, semakin banyak ini alat ini mengumpulkan debu gitu. Jadi kalau dikasih apa itu oli, ya lebih minim dia menangkap abu gitu. Jadi kalau udah banyak abu kan, ya kita sama-sama tahu lah, maksudnya itulah yang membuat masalah utama sebenarnya di alat ini. Dia menahan perputaran, ya panas, ya kerusakan gitu, ya terus gitu. Seperti biasa, baut-baut ya dijaga jangan hilang, dipasang di bagaimana mestinya gitu kan. Dimana tadi dia ya dipasang di situ gitu. Kalau untuk perbaikannya kan tadi sudah saya terangin tuh. Intinya itu ya gulungannya. Oh bukan, bukan gulungannya maksudnya, bukan. Ya sikringnya gitu, sikringnya yang putus gitu kan. Jadi sikring di sana itu ya nggak seperti sikring di motor, di meteran gitu, nggak seperti itu dia. Dia ada gaya sendiri saudara. Pokoknya di situ nanti ada bentuk lain, ya itulah sikring itu yang seperti dioda gitu. Dia kalau panas dia itu mutus, udah dingin nanti dia nyambung lagi. Seperti itu, itulah sebenarnya kerjanya di sana. Kalau untuk menjaga ini biar nggak kebakar, dia nggak mampu lah. Ya kemampuan dia kan cuman kerjanya gitu aja, asal panas putus, dingin nyambung lagi. Tapi kadang ya nggak nyambung lagi walaupun udah dingin, karena dia udah kecapean, panas mati hidup, panas lagi gitu, dingin lagi gitu kan. Namanya aja bertahun-tahun kan gitu. Dan mengenai ini selanjutnya kita rakit sampai tuntas.
belum dicoba, hidup atau mati barang ini. Anda belum tahu, saya juga belum tahu. Ini saudara, bila sudah Anda pasang, ini perlu Anda ketok dikit gini, biar dia dapat ratanya. Tadinya setelah Anda baut itu, dia itu berat. Setelah Anda tokok langsung dia ringan. Begitu saudara. Jadi ini basah-basah tangan saya oli deh saudara. Saya dapat oli tadi dikit, langsung saya pasang, nggak sempat di kamera gitu. Takut keburu habis dah. Namanya juga minta-minta. Maklumlah krisis saudara. Ya. Ini kita tinggal pasang. Wah, mantap. Kita pasang ini mantap bersihnya saudara. Teman kita ini bagus nyucinya. Nanti kalau datang teman kita yang lain, pasti dia nggak jadi nanya, wah ini dapat dari mana, barang buruk ya. Tadinya nanya kayak gitu, nggak jadi lagi saudara. Dia pasti nanya lagi nih, wah nyolong di mana tuh duit beli ini, katanya. Aduh, dasar teman. Ya, itulah kesempatan bagi kita untuk menjelaskan sesuatu baginya. Ya paling saya bilang gini, maaf teman-teman, saya kan orangnya bukan penyolong gitu. Kepada orang-orang itu atau pada teman-teman itu, sebaiknya berprasangka baik teruslah gitu. Jadi kan saya dapat poin tuh, poin apa namanya ya, poin untuk dakwah-dakwah gitu nah. Ya seperti itulah kira-kira ya. Sepertinya ini masih ada yang kurang ini. Gimana sih tukang cucinya nih? Tadinya lengkap. Kita tahu ini ada yang kurang. Maklum lah saudara, kalau kita ini ya kan sudah sering bongkar-bongkar yang seperti ini sama perbaikan gitu ya kan. Jadi hafal gitu, bukan karena pintar gitu ya kan. Kalau pintar mah ya enggak lah, rasanya enggak. Gue juga masih belajar gitu, masih butuh lah ibaratnya asupan dari sampai-sampean gitu. Ilmu apa kayak gitu. Ya saya terima dengan baik saudara. Oleh karena itu kita minta dulu ini barang. Woi, mana tadi masih ada yang kurang ini. Aduh. Waduh, ganas sekali konco kita, coy. Oke, kita ambil dulu barang itu. Sudah dapat, tinggal kita pasang. Wow, memang kinclong saudara. Ya kalau sudah kinclong seperti ini, kita pede. Nggak nampak lagi saudara dari, oh ini dari barang buruk. Jadi nggak malu sama teman seperti lagu itu. Aku malu pada teman. Ya nggak lagi kalau udah gini ya kan. Sudah otomatis anggapan baru teman kita nih. Tapi anggapannya itu nyolong mulu. Masa nanya-nya nyolong duit di mana beli ini gitu ya kan. Wow, mantap saudara. Tapi hidup atau mati ya enggak, kita belum tahu. Kalau masalah antara hidup dan mati itu ya kita serahkan kepada yang kuasa. Kita hanya bisanya ya, maksudnya saya bisanya ya cuman itu tadi, usaha gitu ya kan. Nggak tahulah kalau Anda, mungkin sama, mungkin ya sama gitu ya kan. Apa bedanya? Kita kan sama-sama orang. Kita ini saudara terpaksa menyucikan, minta tolong sama teman yang ada di sini untuk menyucinya gitu. Karena gimana gitu ya, saya tidur dulu istirahat, maklum lah kalau sudah punya dua saudara. Kalau sudah punya dua itu, waduh, bisa susah tidur lah pokoknya. Jadi saya manfaatkan tadi tidur saya itu di saat ada penyucian gitu. Tolonglah saya tidur sebentar, saya cuci dulu nih. Ya kalau saya sih bukan gak pandai nyucinya, bisa lah, cuman kan gak sempat saudara.
Ya mengertilah kalau ada yang punya dua gitu saudara. Belum lagi yang sana minta colok, yang sini juga minta colok, ya kan? Bingung kita saudara. Sampai nggak ada istirahatnya. Sekarang kita langsung uji coba. Mudah-mudahan ini lancar. Mudah-mudahan ini lancar, mantap. Oke, kita colok dulu sebentar. 1, 2, 3. Wow, mantul. Sekarang kita sudah punya yang baru. Ya, oke. Ini nomor 1, 2, 3. Nomor 2 dulu. Nomor 1 dulu. Ini matikan ya. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Wow, seperti sungguhan saudara. Alhamdulillah. Ternyata saya masih diberi kemampuan untuk memperbaiki ini. Alhamdulillah. Oke, kita matikan dulu, baru pasang yang terakhir. Mungkin ini sudah pokoknya salut dah gua dah. Sama gua sendiri gua salut. Semoga Anda juga salut juga sama gua, oke? Akan dirakit sampai tuntas. Oke, saudara-saudara, ini sudah berakhir, sudah mantap. Alhamdulillah. Ternyata masih berhasil. Kita masih diberi kesempatan oleh Sang Maha Pencipta, saudara. Kalau seumpamanya ini tadi nggak mau, saudara, pasti berjalan ini, saudara. Ini sumpah, saudara. Aku nggak peduli kalau buat apa lagi ya kan. Pasti itu namanya cara kedua, saudara. Kalau tadi kan cara pertama. Ya, mengenai cara pertama tadi, saudara, yaitu ingat, saudara, bahwa itulah tadi inti-inti dalam perbaiki yang seperti ini. Ada di dalam itu sikring, putus. Tapi Anda harus ingatlah juga, ya kan, bahwa kipas Anda itu sudah pernah dibongkar atau belum. Kalau belum pernah dibongkar, itu masih berkemungkinan besar itu, saudara, bahwa memang sikring itulah yang putus. Bagi Anda yang tidak tahu apa itu sikring, mungkin nama internasionalnya itu pius, saudara, pius. Nah, itu di dalam hanya itulah yang berkemungkinan. Dan berkemungkinan kedua, ya kotoran itu, dan dikasihlah dia oli biar licin lagi, diamplas itu asnya itu tadi, dan selesai. Yang penting intinya itu, saudara, tenang, santai, nggak usah panik gitu ya kan, santai aja. Kalau nggak main gigi, kalau nggak masuk cara pertama, ya masukkan cara kedua ya kan, seperti yang saya bilang itu. Apalah ketemu yang namanya ya udah rusak ya kan. Tapi ya sebenarnya lebih bagus lagi kalau ibaratnya Anda bawa ke tukang servis itu ya, karena mereka itu rata-rata berpengalaman. Ini kan ibaratnya tadi bicaranya kan ibaratnya sih, kalau ibaratnya Anda itu malas bawa ke tukang perbaikan atau lagi bokek gitu ya kan, ya seperti itulah caranya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.